Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Mas sing bakul teh sama es jeruk. Sini. Itu totalnya berapa semua? 100.000. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Sampean mau joget ya mas. Terus gak usah bakulan. Tolong ya. Makasih ya mas. Soalnya aku mau ngerti sama potongannya masih bujuki. Semoga laris terus ya. Sehat selalu ya. Oke. Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis tak. Kawan, jumpa lagi dengan Tara Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kawan, sambil menunggu kasus-kasus yang belum terselesaikan ya oleh oknum polisi yang yang di Semarang itu ya, yang dimana tersangka pengedoran siswa itu belum ditetapkan sebagai tersangka mas, tapi masih terperiksa. Ini masih dagelan juga ya, karena rakyat juga menunggu kabarnya. Dan juga kebebasan 7 terpidana di sidang PK kasus Vina Cirebon juga belum ada kabar. Jadi dari Hakim Agung mungkin lagi sibuk ngurusi korupsi yang triliunan ya. Jadi yang masalah Vina Cirebon dikesampingkan, kemungkinan kayak gitu ya. Oke, untuk selingan ya, kita lanjut lagi. Kita simak masalah yang lagi naik daun ini, yang jadi perbincangan publik di saat ini, yaitu Gus Miftah. Jadi Gus Miftah alias yang pendakwah kondang ya, yang belakangan ini menuai sorotan lantaran dianggap mempermalukan penjual es teh di acara pengajian, dan ada putusan Presiden itu bahkan kini dibandingkan dengan sinden muda Niken Salendri, Niken Salendri ya. Niken Salendri lebih dermawan. Dia orang sukses tapi tetap mikir rakyat kecil, masih mikir orang miskin, dan bicaranya santun. Itu sinden ya, Niken Salendri, yang patut diapresiasi karena dari dulu dia rendah hati, rendah diri, dermawan, dan tidak berkata kasar, apalagi mengolok-olok orang kecil. Nah, itulah Niken Salendri ya. Di perbandingan dengan Miftah ini, Niken tampak lebih unggul ya dalam kesopanannya. Dalam kesopanannya itu lebih unggul ya. Bisa bedakan mana manusia yang berilmu dan beradab meski berbeda profesi. Itulah pandangan masyarakat umum ya. Jadi selanjutnya kita simak dulu. Ting. Dakwah memperlakukan pesertanya itu yang diundang ya, yang didakwai itu dengan baik. Nah, pertama itu. Yang kedua, harus menggunakan diksi ya yang baik, yang lembut, sesuai dengan ayat suci Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat 19 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu ayat itu mengatakan wal yatarattaf. Artinya juru dakwah itu di dalam menyampaikan sesuatu itu harus dengan lemah lembut ya. Kalau perlu juru dakwah itu memberi makan, memberi minum ya. Jadi bukan sebaliknya juru dakwah harus diamplopin ya kan, itu. Atau juru dakwah marah-marah, atau juru dakwah kemudian menggunakan kata-kata yang tidak baik ya, seperti yang sekarang viral. Jadi menurut beberapa sumber yang terpercaya, menurut bapak-bapak ulama, bapak-bapak ahli-ahli agama, bapak-bapak pendakwah yang benar, pendakwah harus rendah hati ya, karena rendah hati merupakan sikap terpuji yang dianjurkan dalam agama manapun ya, terutama kan ini Islam kan gitu ya. Jadi rendah hati atau tawadu ya adalah sikap yang mengakui kelemahan dan keterbatasan diri, serta mampu menerima kepentingan orang lain. Jadi ada beberapa pendakwah yang rendah hati ya, diantaranya rendah hati membuat
pendakwah lebih menarik simpati. Rendah hati membuat pendakwah tidak sombong atau tidak angkuh terhadap kebaikan yang dimiliki. Rendah hati membuat pendakwah mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Rendah hati membuat pendakwah mampu menerima belajar kritik dan saran serta belajar dari pengalaman. Rendah hati membuat pendakwah mampu memahami isi hati dan menghadirkan kasih sayang dari hati ke hati. Rendah hati membuat pendakwah mampu bersikap bijak dan tidak merendahkan atau meremehkan diri sendiri. Selain rendah hati, pendakwah juga harus memiliki kesabaran dalam berdakwah. Ada di antaranya seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Jadi beberapa alasan mengapa pendakwah harus rendah hati, alasannya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Untuk selanjutnya kita dengarkan ulasan dari pakar. Nih pakarnya nih. Bosokan nih. Borokan iki apa? Oh kan borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol. Dolen dhisik. Engko lak Maka pilihlah diksi yang baik. Kalau sekiranya ada sepadan kata yang lebih baik, tentu pilih yang lebih baik. Jadi jangan sampai dakwah itu mengumpat, marah dan lain-lain. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan standar bagi dai, ya, istilahnya standar dakwah untuk para dai. Jadi di dalam standar itu ya diatur bagaimana yang penggunaan dakwah itu medianya seperti apa, ya kan? Kemudian bagaimana menyampaikannya, bagaimana memilih diksinya dan seterusnya. Jadi ada standarnya. Nah, maka kalau seorang dai yang sering kita jumpai yang sering marah-marah, kemudian berkata kasar, ya tentu ini merendahkan, apalagi bari mengetawakan molok-olok ya. Kalau kita lihat di dalam televisi atau di medsos itu nampaknya sangat merendahkan kita sebagai seorang tokoh agama lah misalnya kan gitu. Jadi seharusnya tokoh agama itu jadi panutan bagaimana memperlakukan umatnya, ya, memperlakukan pengikutnya. Kan Ustadz Miftah ini kan banyak sekali pengikutnya. Ya. Nah seharusnya kan ya bagaimana dia itu memperlakukan pengikutnya dengan baik, kan begitu ya. Ya. Kalau misalnya menyampaikannya dengan lembut sebagaimana tuntunan Al-Quran, kan begitu. Nah ini mungkin slip atau bagaimana ya, atau memang karakter aslinya saya juga kurang paham, sehingga kata-kata yang seharusnya tidak pantas disampaikan itu ya itu meluncur, kan begitu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi beliau ke depan, jangan sampai berdakwah itu menggunakan kata-kata yang tidak baik, tidak pantas. Ya kan, apalagi ya yang didakwahi atau yang dikenakan kata-kata tadi yang tidak baik itu adalah pedagang. Pedagang kaki lima itu orang-orang yang hebat, tangguh, kuat. Dia tidak pernah minta bantuan siapapun, tetap dia berjualan. Jangankan panas hujan ya kan, sakit pun dia harus jalan karena untuk mencari nafkah.